Yo yo yo, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Gong Yo. Gimana kabar kalian semua coy? Gue doa selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke coy, konten kali ini agak sedikit berbeda. Gue pengen ngetes salah satu device. Mungkin agak kelihatan beda sekarang ya tampilan pertama kali kalian lihat, karena biasanya gue record pakai handphone coy. Sekarang gue pakai kamera action yang baru gue beli. Sekarang gue pengen tes, baru kemarin gue beli sih, dan sekarang gue pengen tes gimana kira-kira hasilnya ketika gue pakai sambil motovlog ya. Jadi kamera apa yang gue beli? Jadi gue sudah beli kamera ini coy. Oke, kelihatan ya. Jadi gue beli kamera Insta360 yang Ace Pro. Jadi seperti apa kira-kira gue pakai dalam keseharian gue sekarang untuk motovlog. Gimana hasilnya? Langsung saja kita gaskan coy. Oke, kali ini gue langsung sekalian mau berangkat ke Denpasar juga. Sekalian gue coba-coba di Denpasar aja ya. Oke coy, ini kamera sudah gue pasang di helm. Dan sekarang kita nyalakan si sekar juga sudah ready. Oh, tapi sebelumnya ini gua coba seadanya dulu ya, karena ini gua nggak pakai mic eksternal, jadi gua masih pakai mic internalnya dia, karena belum beli adapternya coy, jadi belum bisa pakai mic eksternal. Jadi kita pakai mic bawaannya si Insta360 yang Ace Pro aja. Jadi seperti apa, langsung aja kita bawa sambil jalan. Apakah suaranya lebih enak atau gimana? Harusnya sih karena di jalan sih suara anginnya kedengeran ya. Oke, kita nyalakan dulu sih sekarang. Kita panaskan dulu coy. Oke, kita berangkat. Tapi sebelumnya gue pengen beli bensin dulu ya. Ini gue nggak pakai mic eksternal, gue pakai mic bawaannya. Kira-kira gimana hasilnya? Semoga aja bagus ya. Oke, masih ngerekam. Jadi gue pasang di helm seperti ini. Semoga aja bagus dan nggak jatuh ya, karena dia pasti pakai magnetik soalnya coy. Oke, kita coba gimana POV-nya ketika naik motor menggunakan Insta360 Ace Pro. Oke, let's go. Gua sih awal-awal gua gini ya, takut jatuh. Semoga aja aman sih. Mataharinya. Nah, ini ada matahari depan, kira-kira kelihatan atau enggak gua nggak tahu juga. Oke, gua harus sering lihat kameranya ini, karena gua takut coy, tiba-tiba jatuh nggak ketahuan kan, lucu ya, takut aja sih. Oke, ini tes pertama. Gua ngomong sambil jalan, apakah kedengeran gua nggak tahu juga. Nanti akan kita coba tes. Nanti gua setelah beli bensin gua akan coba lihat reviewnya, apakah kedengeran jelas suara gua atau enggak. Soalnya ini benar-benar nggak ada mic sama sekali. Dia emang bawaannya, jadi nggak tahu gua gimana hasilnya. Karena juga baru pertama kali juga gue coba ini. Dan suara knalpot motor gue juga apakah kedengaran jelas atau tidak, nggak tahu. Namanya juga tes ya. Gue nggak
review karena gua nggak terlalu paham tentang review-reviewan kamera action. Jadinya gua tes aja langsung, hasilnya gimana nanti akan ketahuan setelah gua edit ya, atau setelah gua lihat hasilnya. Kalau sekarang kan tidak terlihat, gua nggak bisa lihat gimana POV-nya. Nah, karena memang baru beli kemarin dan seadanya, mounting juga seadanya. Oke, kita mau bensin dulu deh. Ini kalau sambil jalan nggak pakai external mic, dia cuma pakai bawaannya, tapi kalau suara gue jelas banget, ini sih keren banget. Nah, di depan gua tuh ada matahari. Kira-kira jelas atau enggak ya? Sistem pendengarnya apakah jelas menangkap gambar walaupun ada backlight di depan? Kita lihat hasilnya nanti deh. Gua akan cek sebentar setelah beli bensin ya. Kita beli bensin dulu. Oke, kita belok kanan. Oke, semoga aja ada ini ya. Gue pengen beli Pertalite, apakah ada ya? Dia ada Pertalite? Kosong ya? Oke. Nggak jadi coy, gua pengen beli Pertalite supaya dapat lebih banyak. Gua coba di pom bensin yang satu lagi lah. Gua harus sering-sering lihat ini kamera, takutnya jatuh. Pakai settingan Full HD 30 fps 30 fps aja, yang standar aja dulu lah, nggak usah yang ekstrim banget. Kita coba yang dari yang paling biasa aja dulu, apakah hasilnya bagus. Kalau bagus sih gua wow banget ya. Kalau bagus sih gua acungin jempol banget, karena lumayan, beli harganya juga lumayan untuk gua yang ya masih mau menang mending, harganya masih lumayan banget. Kalau dari pandangan ini POV-nya apakah semua ininya terlihat jelas atau ada yang kepotong, gue juga nggak tahu ya. Nanti ya kita tes nanti aja, kita lihat hasilnya. Gue harus beli bensin dulu karena ini bensin sudah habis. Sekalian coy, mumpung hari Minggu, gua ini harus, mumpung libur tidak ada kegiatan ya, kita buat konten seperti ini coy. Wah, gua sih berharap hasilnya bagus ya. Gua berharap banget nih suara hasilnya bagus dari segi suaranya, hasilnya, stabilisasinya, semoga aja bagus hasilnya. Karena apa namanya, supaya semakin semangat guys membuat konten. Situasi kalau di pagi-pagi di hari Minggu ternyata cukup ramai, cukup padat.
yang di sebelah. Sabar pengen lihat hasilnya gimana, semoga aja bagus ya. Karena sebelumnya gue pakai record selama ini tuh gue pakai kamera handphone coy, jadi maklum banget pakai kamera handphone seadanya, jadi mungkin tampilan di layar agak kurang enak dilihat. Sekarang gue sudah beli kamera yang lebih bagus supaya kalian lebih enak nontonnya coy. Nah ini ada pom bensin, kita coba di sini, semoga ada pertalite ya. Tapi kalau nggak ada pertalite, ini bensin masih muat nggak ya? Semoga aja masih. Ada pertalite, semoga ada. Oh ada coy, mantap. Oke ada, dan dia masih nge-record, aman. Setelah ini akan gue cek dulu lah hasilnya, gue nggak sabaran coy gimana hasilnya. Oke coy, gue habis beli bensin dan tadi gue cek sebentar untuk hasilnya gimana. Ternyata hasilnya bagus coy ya, walaupun suara anginnya masih kedengeran, tapi nggak apa-apa. Tapi suara gue juga masih jelas, jadi memang enaknya harus beli mic, adapter mic ya, supaya suaranya lebih enak ketika ngevlog, suara gue lebih jelas ketika naik motor, seperti itu coy. Dan gue sudah beli karena mic-nya terpisah, adapternya terpisah, jadi gue beli online. Itu harganya sekitar 400.000, lumayan coy untuk harga adapter mic, itu kecil banget. Tadi gue sudah lihat-lihat dan gue beli lah supaya hasil dari vlog gua tuh lebih enak, nggak ada suara angin ya. Untuk sementara sih overall oke. Di settingan yang standar pun masih oke. Stabilisasi juga masih oke. Mantap lah. Masih tes kamera S Pro, gue bilangnya S Pro aja lah. Kalau bilang lengkapnya terlalu panjang. Wah ini kaki gua panas, kenapa ya? Tadi gua lihat hasilnya di kameranya sih oke. Cuma cuma gua belum lihat ketika gue edit di handphone atau di komputer ya, gimana kira-kira. Karena ini kan layarnya kecil ya, jadi penglihatan kita ya terbatas aja, jadi ya kurang enak dilihat. Nah, alasan gua bilang aja alasan gua kenapa gua pilih Ace Pro dibandingkan GoPro mungkin, atau ada DJI juga, terus ada Insta yang X3. Ada 4 pilihan sih yang bisa gua beli karena gua ada budget sekitar harga inilah 8 jutaan. Itu ada 4 yang
yang bisa kita beli lah, yang bisa gue beli. Kayak 4 pilihan. Yang pertama itu ada GoPro Hero 12 ya, Hero 12. Terus ada DJI Action, ada DJI Action 4 kalau nggak salah. Terus ada Insta360 yang ini, yang X Pro sama yang X3. Alasan gua kenapa beli ini ya, kalau gua lihat di reviewnya dibandingkan kalau 3 ya, kita nggak bandingkan sama yang X3. Kalau dibandingkan GoPro sama DJI, ini jauh lebih unggul katanya. Dari fitur, dari AI-nya, pokoknya dari segala fitur ini jauh lebih unggul lah. Ya karena harganya selisihnya juga nggak banyak, jadinya gua memutuskan untuk beli yang X Pro aja coy. Karena dari fisik, dari desain juga gue lebih suka, karena ada layar flipnya juga, walaupun untuk saat ini kan tidak terpakai. Tapi kalau untuk vlog tadi, ketika gue di awal tadi itu gue lipat layarnya, jadi gue lebih jelas melihat visual gue ketika gue ngomong coy. Jadi gambarnya tidak kemana-mana, jadi lebih jelas seperti itu. Kalau ini kata reviewer yang di YouTube ya, gua hanya nonton, gua hanya cek di sana aja. Jadi menurut mereka yang bagus untuk motovlog itu yang mana ya, semuanya bagus, cuma ya tergantung selera juga, karena setiap selera orang kan beda-beda. Dan yang paling penting adalah ini katanya untuk low lightnya ya, kamera ini ketika dibawa pada malam hari itu lebih bagus dibandingkan GoPro Hero ya. Jadi gua lebih pilih ini, siapa tahu next gua buat konten malam hari itu jadi lebih enak, karena dia ada mode pure videonya. Siapa tahu malam-malam gua lagi pengen keluar ya, sekalian aja konten gitu kan, malam-malam night ride apa, night ride ya, jalan-jalan malam. Siapa tahu gua bisa kalian record gitu loh coy. Jadi pertimbangan gua itu sih. Kalau pertimbangan kalian nggak tahu ya yang mana. Ada yang suka GoPro, ada yang suka DJI, ada yang suka Insta360, ya bebas tergantung kebutuhannya. Kalau yang Insta360 yang X3 itu sih bagusnya untuk jadi second kamera ya, karena footage-nya, view-nya itu lebih enak ketika untuk selingan aja gitu loh, nggak yang full ngerekam durasinya, karena dia pakai 2 kamera, 2 lensa juga, kemungkinan dari segi memori pasti lebih boros. Kalau dipakai full record dari perjalanan awal sampai selesai 1 jam itu kan memorinya lumayan coy. Jadi lebih baik enaknya itu pakai secondary kamera. Cuma buat tampilin view sebentar dari depan, dari samping, dari belakang, dan aksesorisnya juga lumayan agak susah dicari kan. Mulu untuk yang X3 seperti invisible sticknya mungkin ya harganya juga lumayan coy ya, tapi ini juga lumayan. Mic adapternya aja 400.000 ya, gila, lumayan juga coy. Dan enaknya lagi ini dia ada apa namanya, ada fiturnya, ada gesture, bisa pakai gesture, pakai tangan gitu ketika mau merekam, dan ada voice comment juga. Gue sukanya pakai voice comment itu supaya nggak sering mencet tombol fisik coy. Oke, sekali lagi gimana menurut kalian hasilnya ya? Mungkin sudah banyak yang review, tapi gua baru kali ini nyoba. Tadi gua
gua lihat sekilas ya hasilnya bagus. Wah, gua makin semangat membuat konten-konten perjalanan motovlog. Mantap lah. Dan POV dashboard ini juga terlihat jelas tangan gua. Biasanya kan cuma kepotong di depan doang, itu gua pakai kamera handphone soalnya kan. Nah kalau ini enak, dia kelihatan jelas semua. Jadi apa namanya nih, dashboard motor ini ya, jadi kelihatan lebih jelas gitu loh. Suka gua, lebarnya dapat cukup lah untuk dipakai untuk motovlog, cukup banget. Lebarnya sudah cukup oke, padahal ada lagi sih model lebarnya, cuma dia jadi agak kelihatan cekung gitu ya, kayak fish eye gitu, jadi agak kurang enak. Dan ini yang web, jadi yang web ya kalau nggak salah ya. Jadi dia lebar tapi tetap rata, nggak menggelembung kayak fish eye. Jadi gua ngomong harus teriak-teriak dikit ya, karena suara knalpot gua berisik banget, sumpah. Jadi mau nggak mau gua harus ngomongnya harus teriak-teriak dikit. Jadi kalau kurang jelas suara gua harap dimaklumin banget, seperti yang gua bilang dari awal, karena gua nggak pakai mic eksternal, ini mic bawaan si Ace Pro. Jadi ketika gua pakai sambil jalan naik motor, ketiup angin, kena angin sambil ngomong, apakah suara gua jelas atau enggak ya, kalian nilai aja sendiri. Seperti inilah hasilnya. Karena dari kemarin gua nonton reviewnya kan, gua cari-cari kalau pakai mic internalnya, mic bawaan aslinya, ketika motovlog sambil ngomong apakah jelas atau enggak. Soalnya tidak ada yang review coy. Dia ngomong cuma pada saat diam aja lagi di depan. Kalau ini kan sambil ngomong, sambil jalan, ada ketiup angin juga. Belum lagi suara berisik knalpot si car ya. Wah, gimana kira-kira hasil suaranya? Jadi kalau banyak ada suara angin ya dimaklumin aja lah ya. Namanya juga tes pertama kali. Oke coy, gua sudah nyampe di Denpasar. Gua pengen nongkrong dulu lah di Denpasar sebentar, di tempatnya dealer Benelli. Siapa tahu ada teman-teman yang mau San Mori gitu kan, bisa sekalian gaskan kita coy. Oke, di sini kita belok ke kanan. Kita nyari jalan pintas coy. Jadi gimana menurut kalian hasilnya kamera ini Insta360 Ace Pro? Ini yang Pro, bukan yang Ace ya. Biasanya yang ada Pro-nya itu lebih bagus, makanya gue belinya yang bagus. Dan untuk harga ini kalau di Bali gue beli, nggak tahu di daerah lain, gue nggak tahu, mungkin harganya beda atau sama. Harganya 7.999.000 ya, kita bulatkan jadi 8 juta pas. Dan kebetulan gua belinya di Bali itu agak susah coy. Kemarin gua sudah sempat keliling nyari-nyari, yang gua tahu kan di Urban Republic gitu ya. Di Bali itu ada 3 cabang, ada di dekat Jimbaran itu di Mall Galleria, dan ada di Mall Living World juga, dan di Toko Umar. Nah, tiga-tiganya gue cari itu barangnya nggak ada coy. Parah banget ini, emang barangnya laku atau emang jarang ada yang beli kan, gue bingung kan. Nah, akhirnya setelah gue tanya-tanya teman gue ada di info
toko kecil sih, tapi memang menjual alat-alat drone, kamera drone. Gue tanya apakah Insta360 yang X-Pro ready, dia bilang ready. Wah, gue langsung beli guys, karena ready-nya cuma satu aja, dan enaknya dia langsung info beli hari ini dapat gratis memori. Wah, gue langsung beli, dapat gratis tongsis juga. Ini nama tokonya gue rekomen banget sih, walaupun terkecil ya, tapi pelayanannya mantap. Itu nama tokonya adalah Tooth Bayur Store. Nanti gua cantumkan aja di sini, Tooth Bayur Store. Itu keren sih. Oke, gue sudah nyampe di depan dealernya Benelli. Ini tempat gue beli si Scar. Kita nyampe dulu, kita istirahat dulu lah. Siapa tahu biasanya teman-teman ada yang nongkrong ke sini coy, hari Minggu. Kita tunggu, siapa tahu ada teman-teman nongkrong ya, kita sekalian kalau ada teman nongkrong sekarang kita gaskan coy. Mantap. Oke, si Scar sudah ready. Gimana menurut kalian tampilannya si Scar sekarang? Mantap ya. Oke coy, mungkin sekian dulu ya sesi konten gua ini untuk tes kameranya Insta360 yang S Pro. Gimana hasilnya menurut kalian? Kalian bisa komen saja. Dan untuk saat ini gue nggak pakai mic eksternal, jadi gue pakai mic bawaannya. Dan hasilnya seperti ini coy. Menurut gue sih worth it banget untuk dipakai ketika untuk motovlog ya. Keren. Gue tinggal beli adapter mic tambahannya supaya suara gue lebih jelas ketika di jalan coy, supaya tidak ada suara angin lagi. Oke coy, mungkin sekian dulu video gue kali ini untuk buat review sih, buat tes kamera Insta360. Seperti ini hasilnya. Kalian langsung komen saja hasilnya apakah bagus atau jelek, kalian bisa langsung komen saja. Gue duduk dulu lah, capek. Kalian komen saja di video gimana kira-kira hasilnya, apakah harga segitu worth it untuk dibeli. Oke coy, sekian dulu video gue kali ini. Semoga kalian terhibur nontonnya. Apakah sekarang nontonnya lebih enak ketika gue pakai kamera yang S Pro, karena kan sebelumnya gue pakai kamera handphone jadi agak ngeblur, agak burik ya. Semoga aja sekarang lebih enak kalian menonton video gue pakai kamera yang baru gue beli. Oke coy, gue Gongyo undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.